Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat Natal bagi sekalian kita. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh ada di hari-hari terakhir di penghujung tahun 2023 ini. Kita bersyukur Ebenezer Tuhan boleh tolong sampai di hari ini. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita saati, kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, buat agar kami mengerti dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, urapan alam menyertai kehidupan kami sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam ayat pokok kita. Dalam Injil Lukas. Pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-31. Lukas 1 ayat 31. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Bulan ini kita sama-sama belajar tentang tema kebenaran firman Tuhan dalam gereja kita, yaitu Glad Tidings. Bagaimana kabar gembira, kabar sukacita menjadi bagian kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan di pagi hari ini kita bersyukur kita ada dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita manusia dari dosa. Saudara, kita tahu bahwa dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, bersyukurlah kita boleh ada di dalam Yesus. Dan saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan kita tahu bahwa setiap bulan Desember kita merayakan bagaimana kelahiran Yesus Tuhan kita. Bagaimana bayi Yesus, dia lahir di sebuah kandang yang hina. Bagi kita umat manusia, dia datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di sebuah kandang yang hina. Semua dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan, karena ada satu tujuan Tuhan yang mulia bagi kita umat manusia. Dia yang besar, dia maha besar, dia Raja maha besar, dia Tuhan Allah. Dia mau turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Saudara, saya mau bertanya, adakah kehidupan kita, manusia atau orang-orang, mau merendahkan hidupnya serendah-rendahnya seperti Yesus Tuhan Allah kita? Saya kira tidak ada yang sama seperti Tuhan kita. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan kita yang sempurna. Tidak ada dosa. Kita masih dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengingat apa saja yang sudah kita lakukan dari bulan Januari di tahun ini sampai di akhir tahun ini, masuki bulan Desember, di hari-hari terakhir ini di bulan Desember ini, untuk kita memasuki di tahun yang baru, di tahun 2024. Apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah semuanya itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau lebih banyak kita melakukan hal-hal di luar firman Tuhan? Saudara, seringkali segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, hal-hal dapat mengecewakan, menyakitkan hidup kita. Kita dapat marah kepada Tuhan.
Kita kesenggol sedikit, kita tersinggung. Kita dapat marah, apalagi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita dapat marah kepada diri kita sendiri. Kita dapat marah kepada orang lain. Bahkan puncaknya, kita dapat marah kepada Tuhan. Kemarahan manusia, kejahatan kita, perbuatan buruk kita, kedagingan kita, membawa kita hidup dalam ikatan-ikatan dosa. Dan hal ini, saudara, membuat kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal di luar firman Tuhan, di luar kebenaran, saudara tahu bahwa upah dosa maut dan neraka kekal sudah menjadi bagian kehidupan orang yang melakukan dosa dan orang yang tidak hidup di dalam Yesus. Saudara, sekali lagi, adakah kehidupan dosa membawa kehidupan kita hidup dalam ketenangan, hidup dalam ketentraman, kedamaian, kebahagiaan? Saya rasa tidak. Kebahagiaan dan ketenangan, sukacita dan kemenangan hanya kita dapat di dalam Tuhan kita. Tuhan siapa? Tuhan Bapak Ibu Saudara itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini kalau engkau mendengarkan renungan pagi, kita tahu Natal berbicara kasih Yesus yang besar. Dia datang, dia lahir di dunia bagi kita orang yang berdosa. Kalau kau merasa hidupmu sedang tidak baik-baik saja, kau jauh dari Tuhan, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan. Dan Yesus adalah firman kebenaran. Hanya Yesus yang dapat menghapus setiap dosa kita. Bagaimana caranya datang kepada Yesus? Akui dosa dan kesalahan kita dan tinggalkan hal-hal itu. Dan kita mau berbalik kepada Yesus dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Saya ingin percaya kita akan mendapat pengampunan daripada Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita dapat kehidupan yang kekal. Kita tahu saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini tidak abadi, tidak kekal. Dunia ini akan dihancurkan karena banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tidak mau mengikut Tuhan. Mereka membenci Yesus. Akan akhir kehidupan mereka di neraka kekal sebab mereka belum mengenal Yesus. Saudara, mari buka hatimu. Percayalah terus kepada Yesus. Undang dia, Yesus tetap tinggal. Masuk dalam kehidupan kita, memimpin kita. Terus membawa kehidupan kita selama kita masih ada dalam dunia. Kita mau hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan yang akan menuntun kita sampai masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami. Selama ini kami bersalah Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapa ampuni kami. Bawalah kehidupan kami untuk kami bawa terus selalu berjalan. Melangkahkan kehidupan kami, melakukan setiap apapun yang kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus, Kau Allah Immanuel, akan selalu menyertai dan menolong, memimpin kehidupan kami. Terima kasih, inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.